Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa silakan kalian siapkan buku akidah akhlaknya, kemudian dibuka. Insya Allah pada pagi hari ini kita memasuki bab yang keempat, ya, yaitu seputar hormat dan patuh. Ini hormat dan patuh, ya. Sebenarnya hormat dan patuh ini banyak, maksudnya kita banyak melakukannya, ya, wajib kepada orang tua pastinya. Kemudian kita wajib hormat dan patuh kepada guru, wajib hormat dan patuh kepada orang yang lebih tua, entah itu kakak, ya, kemudian paman, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Namun, di pembahasan kita di pelajaran keempat atau bab 4 ini, kita akan hanya memfokuskan kepada hormat dan patuh yang pertama kepada orang tua, dan yang kedua yaitu kepada guru. Baik, kita ke halaman selanjutnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik ayah maupun ibu, merupakan sebuah kewajiban. Wajib yang dimaksud adalah berarti harus, ya, mau tidak mau kita harus patuh kepada kedua orang tua. Ya, seperti itu. Kapanpun, ya, baik kalian masih kecil ataupun nanti kalian ketika remaja, atau nanti, ya, ketika kalian mungkin, ya, ke depan kalian menikah, kemudian punya anak maupun punya cucu dan cicit, tentu kalian masih diwajibkan dan diharuskan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, seperti itu. Ya, apalagi ayah dan ibu kita nanti, ya, bisa jadi di masa lanjut usianya, ya, tentu akan banyak kekurangan, yaitu salah satunya dengan mungkin ada beberapa yang akan pikun, kemudian beberapa yang akan lupa, ya, dan lain sebagainya. Tentu disinilah kita akan seharusnya untuk ditekankan kembali, ya, untuk berbakti kepada kedua orang tua apabila kedua orang tua kita sudah tua dan lemah, seperti itu. Oleh karenanya, ya, kita sudah sepatutnya dan seharusnya menyadari bahwasanya kita manusia, kalian, kakak, ya, semuanya ini, ya, tumbuh sampai sekarang ini karena adanya kasih sayang orang tua, ya, yang ayah dan ibu berikan kepada kita semua. Oleh karenanya, sudah sepatutnya, sudah sehendaknya kita selalu mentaati segala perintah yang kedua orang tua kita sampaikan, seperti itu. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat, ya, marilah amati gambar berikut, ya, di mana seorang anak kecil dipeluk dengan rasa kasih sayang oleh ibunya. Tentu kita semua merasakan hal tersebut, ya, seperti itu. Dan pastinya kita merasa senang apabila dilakukan dengan hal tersebut, karena memberikan rasa hangat dan perlindungan pastinya. Seperti itu. Adapun sudah sepatutnya kita menghormati dan patuh terhadap orang tua kita, karena orang tua kita telah menjaga kita dengan penuh rasa kasih sayang, seperti itu. Ya, adapun hormat dan patuh yang akan kita bahas di dalam buku ini dikatakan bahwasanya hormat yang berarti yaitu menghargai seseorang, mengagungkan atau bersikap sopan. Adapun patuh artinya yaitu menuruti atau mentaati. Jadi ketika digabungkan antara hormat dan patuh, ya, ketika digabungkan antara hormat dan patuh, maka dapat diartikan secara keseluruhan yaitu menunjukkan sikap hormat, mematuhi segala perintahnya, seperti itu. Oleh karenanya, sudah selayaknya kita selalu
ya mencintai kedua orang tua kita, apalagi kedua orang tua kita adalah orang yang berjasa, yang berperan penting dalam kehidupan kita, terutama dalam hal mendidik keilmuan, pemahaman, mengajari kita dari huruf abjad dan lain sebagainya. Oleh karenanya, sudah pasti tanpa adanya perantara dari orang tua, manusia, kita, kakak, kalian, semuanya, maka kita semua tidak akan mengenal apa arti kehidupan bila tanpa adanya kedua orang tua kita. Oleh karenanya, sangat besar jasa kedua orang tua kita di dalam kehidupan kita, maka sudah seharusnya dan sepatutnya kita agar selalu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti atas perintah yang perintah kedua orang tua, terutama yang baik. Ya, seperti itu. Sehingga kita mampu untuk selalu melakukan kebaikan, untuk membalas budi apa-apa yang orang tua kita telah kerahkan, telah lakukan di masa kecil kita. Seperti itu. Oleh karenanya, mari kita bertutur kata yang sopan, berperilaku yang baik, kemudian jangan lupa untuk menjaga nama baik kedua orang tua kita. Seperti itu. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan serta memberikan perintah kepada kita sebagai manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak ya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh kaumnya atau menyuruh manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Namun di buku ini dijelaskan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Kakak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu dan bapaknya, kedua orang tuanya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi, dan berikan kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak dan cucuku. Sungguhnya aku bertaubat kepada Allah, bertaubat kepada Engkau, dan sungguhnya aku termasuk orang muslim." Surah Al-Ahqaf ayat 15. Shadaqallahul azim. Adapun akhlak terpuji ya yang sudah sepatutnya kita lakukan, seharusnya kita lakukan, yaitu dapat dikatakan dengan birrul walidain, yaitu akhlak terpuji yang kita lakukan terhadap kedua orang tua kita. Yang pertama itu mengucapkan ucapan yang lemah lembut kepada kedua orang tua kita, diiringi dengan sopan santun dalam bersikap yang menunjukkan kita hormat kepada kedua orang tua. Ya, jadi jangan sampai ketika kita berbicara dengan kedua orang tua kita ngegas, ya marah-marah aja bawaannya. Jangan sampai. Ya, apabila masih ada beberapa temannya seperti itu, mari kita perbanyak istighfar, meminta perlindungan dari Allah, meminta ampunan dari Allah. Karena biasanya itu adanya setan ya yang menggoda kita, yang masih berada di dalam lingkungan kita, entah di dalam diri kita bisa jadi. Oleh karenanya kita selalu meminta perlindungan kepada Allah dengan baca istighfar. Adapun yang kedua, berdoa memohon kepada Allah agar Allah menyayangi keduanya.
tentu seringkali kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyayangi kepada kedua orang tua kita. Adapun yang ketiga, mengikuti segala nasihat yang baik dan berusaha menyenangkan keduanya. Ya, jadi nasihat yang orang tua kita ucapkan, terutama yang baik, yang positif untuk diri kita ataupun untuk masa depan kita, sudah sepatutnya kita mengikuti apa-apa yang disampaikan. Adapun yang keempat, yaitu bersikap tawadu dan merendahkan diri kepada kedua orang tua atau kepada keduanya dengan mentaati keduanya selama tidak memerintahkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersikap tawadu ataupun rendah hati di hadapannya, walaupun di sisi lain ilmu kita lebih banyak, namun sudah seharusnya kita tetap rendah hati dan tawadu di hadapan kedua orang tua kita. Adapun hal-hal yang harus kita hindari atau sikap yang tidak sepatutnya kita lakukan terhadap kedua orang tua, atau lawan kata atau lawan dari sifat yang tadi kakak sampaikan, atau dapat dikatakan uqudul walidain, ya, adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat keduanya menangis, baik dengan perbuatan ataupun ucapan. Ya, menangis karena mendengar ucapan kita yang kasar, menangis karena kita melakukan perbuatan yang di luar atau di luar batas dari apa-apa yang telah Rasulullah SAW batasi. Contoh, mungkin kita melakukan perbuatan seperti halnya kita berjudi dan lain sebagainya, kemudian kita mabok-mabokan dan lain sebagainya. Tentu ya ini bisa membuat orang tua kita menangis. Oleh karenanya mari kita hindari. Adapun yang kedua, menghardik keduanya, ya, atau menyemburkan kata-kata keras dan kata-kata yang berseru yang berkeluh kesah saat diperintahkan. Nah, ini jadi catatan ke kita semua, baik kalian maupun saya pribadi. Jadi mari kita hindari mengucapkan saja tidak boleh, apalagi kita berkata yang kasar kepada kedua orang tua kita. Ya, mari kita hindari, mari kita buang jauh-jauh dari rasa mengeluh apabila diperintahkan oleh kedua orang tua. Apabila ditanya atau diminta untuk membeli sesuatu, Ahmad, tolong berikan cabai dan lain sebagainya, mari kita berusaha sekuat tenaga, ya, kita usahakan semua upaya kita untuk mengikuti apa yang diperintahkan untuk membeli cabai itu, ya, seperti itu. Jadi jangan sampai malah keluh kesah yang kita sampaikan di hadapan kedua orang tua. Bayangin aja, orang tua kita ngeluh gak ketika ngelahirin kita? Orang tua kita, terutama ibu kita, ngeluh gak ketika mengandung kita selama 9 bulan? Orang tua kita ngeluh gak ketika beliau mengasuh kita sampai kita dewasa atau sampai kita remaja? Ya, seperti sekarang, seperti itu. Ya. Adapun yang ketiga yaitu bermuka masam dan mengerutkan kening di hadapan mereka. Bawaannya kayak Judas, atau mungkin mengerutkan keningnya dikerutkan di hadapan orang tua. Ya, tentu ini merupakan perihal yang kurang baik. Adapun keempat, malu mengakui kedua orang tua kita. Nah, ini sering terjadi. Ya, jadi malu, ya, terutama seputar pekerjaan. Apa sih kerjaan ayah kamu? Enggak, malu. Tuh, jangan sampai kita harus bangga kepada kedua orang tua kita. Ya, karena pekerjaan yang mereka lakukan tentunya mereka mencarinya dengan cara yang halal, ya, yang taib, yang baik. Untuk apakah? Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir, yang kelima, yaitu membebani mereka dengan segunung permintaan. Nah, di nomor 5 ini jangan sampai kita selalu dikit-dikit memiliki keinginan yang harus dibuktikan atau dijadikan nyata. Contoh, saya mau beli A, mau beli B, mau beli C. Tentu ini kita meminta segunung permintaan. Oleh karenanya ini tidak baik untuk membebani kedua orang tua kita. Oleh karenanya sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim untuk berperilaku baik dan terpuji kepada kedua orang tua. Tentu ini merupakan hal wajib untuk dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan semangat. Kenapa, Kak? Karena sejatinya apabila kita berbakti kepada kedua orang tua, tentunya insya Allah kedepannya kita akan selamat di dunia maupun dan di akhirat. Seperti itu. Begitupun kita sebaiknya untuk menghindari hal-hal yang tercela. Lawan kata dari birrul walidain. Seperti itu. Kakak rasa cukup.
pertemuan kita pada pagi hari ini. Kakak tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah datangnya dari kakak. Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.